Oke guys, di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat automation entry data dari spreadsheet ke MySQL menggunakan UiPath. Pertama, kita buat dulu spreadsheetnya. Misalnya entry data to MySQL. Kita buatlah di sini misalnya ID dan name. Oke, karena di sini kita akan membuat dengan triggernya supaya ketika ada perubahan di Excel, maksud saya ketika ada perubahan di spreadsheet, maka si datanya itu akan otomatis terentry ke MySQL. Kita butuh trigger namanya status. Oke, di sini misalnya di sini ID 1, 2, 3, 4, 5. Namanya Dimas, Sami, Koko, Kaki. Oke, statusnya kita buatlah status belum. Oke, selanjutnya kita buka UiPath Studio. Kemudian kita klik proses, kita buat namanya entry data to MySQL. Oke, di sini kita sudah buat project UiPath-nya. Setelah itu kita cari use Google Spreadsheet. Oke, karena di sini belum ada, kita pilih read range. Kita cari read range di aktivitasnya yang ini. Dia akan mendownload package dan dependensinya. Nanti kita gunakan use Google Spreadsheet untuk membaca yang sudah terintegrasi dengan UiPath-nya. Kita tunggu dulu sambil menunggu. Oke, nanti kita butuh yang namanya ODBC ya. ODBC ini driver yang berfungsi untuk menghubungkan dari UiPath ke MySQL karena UiPath ini tidak menyediakan integrasi langsung dari MySQL ke UiPath-nya. Oke, ini reference. Oke, pertama kita drag and drop dulu use Google Spreadsheet-nya. Selanjutnya kita klik use integration service. Oke, buat teman-teman harus daftar dulu ya di orkestrator UiPath-nya. Oke, selanjutnya kita load namanya. Tadi namanya apa ya? Entry data to MySQL. Kita pindahkan ke dalam do-nya si use Google Spreadsheet. Nah, di sini kita sebentar teman-teman. Ya, kita gunakan yang klasik ya teman-teman. Ini workspace klasik. Referensinya kita drag and drop. Terus value dari spreadsheet-nya ini kita ambil dari reference as. Ini terserah kalian mau dirubah jadi apa namanya. Kita klik lah. Oke, untuk range-nya kita kosongin. Untuk sheet-nya kita sesuaikan dengan nama sheet-nya. Untuk save-nya kita buat di result-nya ini, di output, kita buatlah variabel. Kita klik aja ctrl plus K. Terus namanya data table. Oke, selanjutnya kita konekin ke database ya teman-teman. Untuk cara konekin ke database-nya ini, oke,
Untuk sambil kita nunggu dependensinya di download, kita cari dulu DBC buat teman-teman yang udah di download ODBC-nya. Nah, nanti di sini teman-teman tinggal klik add nih. Sini nanti teman-teman konfigurasi sendiri untuk si MySQL. Nanti teman-teman pilih MySQL ODBC 9 ini. Nah, nanti di sini data source-nya teman-teman buatlah misalnya entry data. TCP-nya kita isi 127.0.0.1. Untuk username-nya sesuaikan yang ada di database. Untuk root-nya, nah ini seharusnya database-nya itu disesuaikan sama ini ya teman-teman yang udah teman-teman buat. Oh ya, saya belum menjalankan ini ya. Ini mau pakai Excel atau Aragon juga bisa ya. Oke, ini database-nya nanti kita pilih sendiri nih teman-teman. Kita kan belum buat nama database-nya ya. Kita buat dulu entry data. Oke, di sini habis itu kita buat table namanya entry data. Sini kita buat ID. Ini cuma contoh aja ya teman-teman untuk ID-nya. Nanti bisa tipe datanya tuh bisa disesuaikan. Name. Nah, untuk statusnya ini kita nggak perlu buat di MySQL-nya karena kita nggak butuh statusnya ini. Dan nilainya misalnya 10, ini 255. Terus kita simpan. Nah, nanti di sini muncul nih database-nya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Nah, nanti teman-teman pilih aja sesuai database teman-teman yang mau ditambahin. Habis itu kita klik tes. Oke, dia berhasil connect. Oke, selanjutnya kita klik oke. Nah, di sini kita configure database-nya dulu. Kita klik connection wizard. Lalu kita pilih data source-nya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau MySQL tidak terintegrasi dengan UiPath, jadi kita membutuhkan ODBC. Jadi di data source-nya kita pilih other. Lalu kita pilih .NET Framework data provider for ODBC. Lalu kita pilih yang mana nih? Kalau yang saya buat tadi itu yang entry data. Kemudian username-nya sesuaikan sama yang di database. Kita tes. Oke. Berhasil. Selanjutnya kita buat dulu variabelnya di sini di bagian output database connection. Kita buat nama variabelnya dbconnect. Selanjutnya kita assign dulu indeksnya. Kita buat variabel index, value-nya 0. Kita rubah tipe datanya yaitu integer. Oke, selanjutnya kita cari di aktivitas for each untuk data table. For each row in data table. Ini untuk data table-nya kita gunakan variabel data table. Untuk item name-nya bebas, ini mau teman-teman rubah jadi current row atau jadi row, itu terserah teman-teman saja. Selanjutnya kita assign dulu nih si kolom ID, name, dan status. Assign. Kita save. Kita buat variabel juga di sini namanya ID. Untuk value-nya kita ambil current row di to string.
Selanjutnya untuk name kita buat variabel lagi. Ini current row name dot to string. Lalu terakhir status current row status dot to string. Oke, selanjutnya kita cari aktivitas if, karena di sini kita akan menggunakan logic. Oke, logiknya seperti apa sih? Logiknya yaitu kita gunakan status, kondisinya status. Kalau statusnya belum, maka dia akan mengeksekusi entry datanya, teman-teman. Jadi dia hanya akan mengeksekusi yang statusnya belum aja. Kalau yang statusnya sudah, dia tidak akan dieksekusi. Oke, selanjutnya kita gunakan run query. Sebenarnya kita di sini nggak menggunakan insert ya, karena kalau insert yang aktivitas insert itu dia akan menginsert semua kolom yang ada di spreadsheet. Jadi kolom yang di spreadsheet dan di MySQL-nya itu harus sesuai. Kita dulu sebentar. Oke, ini sudah benar. Nah, untuk configure connection-nya kita nggak usah konfigurasi lagi. Kita di sini kita panggil aja variabelnya dbconnect. Nah, untuk query-nya itu kita buat dulu parameternya. Yang pertama parameter ID, value-nya ID yang variabel yang sudah kita buat tadi. Kedua name, juga name, variabel name. Oke. Kita query-nya yaitu insert into entry data ID name kemudian values valuesnya plus ID plus kemudian kita koma dan plus name. Kita tambahin kutip lagi sini. Ini values plus ID plus name. Oke, sebentar, sebenarnya ada yang salah query-nya. Plus ID plus name. Oh ya, belum menambahkan tanda kutip 2 di akhir. Oke, dan di sini kita tambahkan plus juga. Nah, jadi yang di-insert ke MySQL-nya itu hanya kolom ID dan kolom name saja. Selanjutnya kita write cell. Kita gunakan yang ada di workspace klasik ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, di sini kita ambil yang referensinya tadi. Nah, untuk selnya ini kita copy saja dari sini. Nah, ini karena si kolom statusnya ada di sel C, maka kita panggil di sini sel C index plus 2 yang berarti merubah status belum dimulai dari indeks kedua, karena indeks pertamanya itu yang status ini teman-teman, yang headernya ini. Jangan lupa itu stringnya. Kemudian value apa nih? Misalnya berhasil entry data. Oke. Nah, jika statusnya selain belum, berarti dia akan di-continue nih, teman-teman. Oke, ini sudah.
Kita jalankan saja ya teman-teman. Kita tes dulu, kita debug. Apakah berhasil? Oke, masih ada yang salah nih. Insert into entry data ID column count does not match value count on row 1. Sebenarnya ada yang salah dengan query saya. Coba kita close saja. Kita debug lagi. Oke, sepertinya sudah berhasil. Ini belum berhasil ya teman-teman. Berhasil dijalankan. Oke, kita stop dulu. Sepertinya ada yang salah di sini. Save to name. Status belum. Kemudian, oh salah. Ini nama tabelnya bukan Valdi. Tapi entry data. Sorry teman-teman. Kita save. Kita debug. Kita tunggu dulu. Nah, udah. Jadi satu persatu dia akan di entry datanya teman-teman. Oh ya, saya lupa assign indeksnya di sini. Nah, di sini kita assign dulu indeksnya. Kita save ke indeks variabel indeks yang tadi ya teman-teman. Lalu kita klik untuk value-nya kita 1. Yang berarti dia akan menjalankan sampai indeks terakhir. Oke, kita tunggu. Nah, berhasil entry data. Nah, untuk yang ID satunya ini, karena tadi kita sudah berhasil input, karena statusnya sudah berubah jadi berhasil entry data, dia datanya tidak di input lagi teman-teman. Kita lihat. Oke, sini kita klik entry data. Nah, teman-teman bisa lihat di sini langsung di skip nih yang ID 1 yang Dimasnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita konekkan dengan UiPath Orchestrator. Ya, kita publish dulu ya teman-teman projectnya. Ini namanya sesuai package name-nya sesuai teman-teman inginkan. Kemudian publish ke mana? Ke tenant process. Kita publish. Terus sambil kita nunggu. Mungkin teman-teman bisa lihat di channel lain cara membuat orchestrator. Untuk yang belum mendaftarkan akunnya ke UiPath Orchestrator ya teman-teman. Oke, ini sudah berhasil. Nah, kita klik proses, kita tambahkan saja prosesnya. Kita cari nih yang mana tadi ya. Ini entry data to MySQL. Kita next. Oke, ini sudah sesuai ya. Kita next display name-nya. Data to MySQL. Kita klik create, close. Kemudian kita klik sini lagi, lalu kita pilih integration service. Kita pilih share. Nah, teman-teman kalau belum menambahkan connection ya, bisa teman-teman connection lalu pilih integration service Google Sheets.
tinggal teman-teman klik next saja. Kemudian kita tambahkan triggernya teman-teman. Tambahkan triggernya di sini, kemudian kita klik, kita pilih automationnya yang mana, runtime lisensinya pilih yang production. Kemudian untuk eventnya ini kita pilih yang ketika spreadsheetnya diupdate. Oke, kita tambahkan triggernya. Oke, selesai. Kita balik lagi ke koneksi. Cek koneksinya, oke. Triggernya, checking for event every-nya kita rubah ke 1 menit saja ya, biar tidak terlalu lama. Lalu kita tambahkan misalnya 6, Raka belum, 7, Diko belum. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.